Kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Sobat Damai, pasti familiar kan dengan kata-kata tersebut? Tapi kalau dipikir-pikir, benar juga ya kata Bang Napi. Kesempatan jadi faktor penentu apakah niat jahat itu bisa terlaksana atau enggak. Misalnya, aksi teror saat Boston Marathon di Amerika Serikat 11 tahun yang lalu. Siapa sangka event maraton berskala internasional ini bakal jadi sasaran bom. Ada lagi aksi teror di Oslo, Norwegia yang menyasar gedung pemerintahan dan juga Pulau Utoya pada tahun 2011. Harusnya gedung pemerintahan jadi tempat yang aman, tapi nyatanya kesempatan itu pun masih ada. Kesempatan ini tentunya bisa diminimalisir dan bahkan ditutup rapat dengan adanya langkah pencegahan. Di Indonesia sendiri, pencegahan terorisme salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional yang dalam Undang-Undang Anti Terorisme, tepatnya di Pasal 43B, salah satunya melalui perlindungan peningkatan sarana dan prasarana. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membangun kesiapsiagaan nasional bertepatan dengan World Water Forum ke-10 di Bali. Dan kita patut bangga Sobat Damai, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah keberhasilan KTT G20 dan juga KTT ASEAN. World Water Forum yang akan diselenggarakan tanggal 18 sampai 25 Mei 2024 mendatang akan dihadiri ribuan delegasi dari 172 negara. Tentunya aspek keamanan menjadi prioritas BNPT dan seluruh pihak yang terlibat. Lalu seperti apa bentuk persiapan pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dalam World Water Forum ke-10 di Bali mendatang? Sobat Damai, hari ini kita akan mengikuti kegiatan Subdit Pengamanan Lingkungan BNPT untuk melihat lebih jelas salah satu persiapan dalam rangka pengamanan WWF 2024. Dan saya sudah janjian dengan salah satu tim auditor standar minimum pengamanan BNPT di lokasi. Halo, selamat siang Mas Ivan. Mbak Yohana. Apa kabar? Sehat. Mbak Yohana gimana? Sehat juga. Sehat juga ya. Nah, hari ini ada kegiatan apa aja Mas Ivan? Nah, kebetulan hari ini Subdit Pengamanan Lingkungan BNPT itu punya kegiatan sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di BNDCC dalam rangka pelaksanaan WWF tahun 2024. Wah, keren banget. Nah, ini kan diawali dengan sosialisasi ya Mas ya? Betul. Apa yang disosialisasikan? Nah, yang disosialisasikan itu yang pertama adalah bahaya paham radikalisme. Ini gunanya untuk meningkatkan awareness dari pengelola, dari siapa aja yang bekerja di suatu objek. Yang kedua yang kita sosialisasikan adalah jadi BNPT punya suatu regulasi, namanya itu Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020, itu tentang pedoman pelindungan sarana prasarana, objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam menghadapi tindak pidana terorisme. Jadi regulasi BNPT ini, peraturan BNPT tadi udah masuk ke lembaran negara tahun 2020. Jadi udah merupakan amanat yang harus dilaksanakan BNPT bersama pengelola objek vital yang strategis dan fasilitas publik gitu. Berarti pra-audit yang dilakukan BNPT ini sudah ada legal standing-nya ya? Ya, betul banget. Keren banget. Gitu. Kan diawali dengan sosialisasi ya. Nah, sosialisasinya ini diberikan kepada siapa, Mas Ivan? Sosialisasinya ini diberikan kepada pengelola objek, mulai dari manajerial sampai ke level paling bawah gitu. Jadi semua ada di dalam. Berarti lengkap dan semuanya nanti akan mengetahui ya. Perwakilan dari setiap unit kerja di BNDCC. Betul. Gitu. Ini kita boleh ikut nggak, Mas? Boleh, ikut ya.
Sobat Damai. Jadi tadi sosialisasinya sudah selesai dan banyak banget informasi yang didapatkan oleh pengelola dari BNDCC ya. Nah, Mas Ivan, sosialisasi udah. Sekarang kan pra-audit. Kalau boleh tahu nih, berapa tempat sih yang diaudit oleh tim BNPT? Nah, kalau untuk dalam rangka persiapan WWF ke-10 tahun ini, Subdit Pengamanan Lingkungan itu melakukan 3 audit di 3 venue. Yang pertama itu GWK. Yang kedua BNDCC, yang ketiga BICC, gitu. Jadi 3 tempat itu nanti akan di-assessment atau sudah ada yang pernah di-assessment tapi mau dimonitoring lagi? Nah, untuk GWK sebenarnya kita udah pernah melaksanakannya di tahun 2022 itu dalam rangka persiapan G20. Nah, untuk mempersiapkan lebih lanjut kita melakukan monitoring evaluasi di GWK, gitu. Nah, Mas Ivan, kan dalam WWF ini BNPT melakukan 2 kegiatan sosialisasi dan juga pra-audit. Nah, dalam pra-audit ini, apa sih sistem pengamanan yang dilihat oleh BNPT? Nah, kalau untuk yang dilakukan audit oleh BNPT itu ada 3 komponen dasar pengamanan. Yang pertama yaitu personel, manusianya, kualifikasinya seperti apa, lalu peralatannya, gimana peralatannya, terus yang ketiga kebijakannya. Berarti ada 3 komponen itu, berarti tadi orang, peralatan, dan kebijakan ya? Ya, betul. Kenapa 3 ini jadi sangat penting, Mas? Mungkin ada kejadian teror di masa lalu yang membuat perhatian kepada 3 komponen ini menjadi lebih tajam gitu. Sebenarnya kalau untuk keterkaitan dari 3 komponen dasar pengamanan itu bisa aja kita ambil contoh manusia punya peralatan tapi nggak ada kebijakan, percuma. Gitu juga sebaliknya, ada peralatan, ada kebijakan, tapi personelnya tidak qualified juga percuma. Jadi keterkaitan antar 3 komponen dasar pengamanan itu yang ingin kita bangun bersama oleh pengelola gitu. Terus kalau untuk ancaman itu juga datang bisa dari dalam dan dari luar. Itu gimana? Karena pernah ada histori masa lalu di mana pelaku kejadian teror itu merupakan mantan dari orang dalam itu sendiri, gitu. Itu pernah terjadi? Ya. Jadi sehingga mungkin pengamanannya menjadi lengah kali ya? Iya, karena ibaratnya kita udah kenal sama orang itu, kita nganggap sepele. Padahal kita nggak tahu ancaman datangnya dari mana. Bisa dari dalam, dari luar, yang tadi saya jelaskan, gitu. Nah, lalu ini kan proses audit sudah mulai berjalan nih, Mas. Itu gimana sih tahapannya? Nah, jadi sebenarnya tim auditornya Subdit Pamling ini dibagi jadi 2 tim. Yang pertama cek dokumen dan interview, yang kedua observasi lapangan. Kebetulan teman-teman yang observasi lapangan udah mulai bergerak. Mau lihat nggak? Bisa kita lihat nggak? Ayo, boleh. Sekarang kita lagi di mana nih, Mas Ivan? Nah, ini sebenarnya gerbang masuk utamanya. Kalau kita lihat nanti di sini bakal ada pemeriksaan. Jadi di sini seharusnya itu nanti udah ada prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan kendaraan? Kendaraan, barang, dan manusia. Nah, ini kita lihat ada mobil masuk yang diperiksa oleh satuan pengamanannya. Gimana diperiksanya? Seharusnya ada standar-standar dari masing-masing objeknya gitu. Nah, ini jadi pemeriksaan kendaraannya. Sebenarnya dari masing-masing pengelola, dari masing-masing pengelolanya itu nanti punya suatu prosedur lah, suatu SOP yang disusun oleh mereka sendiri dan harus diterapkan sama satuan pengamanannya sebagai prosedur kerja gitu. Berarti
nanti setelah semua selesai dicek, semua sudah clear, baru boleh masuk ya? Ya. Berarti seharusnya cukup aman ya. Jadi langkah pencegahan itu sudah dilakukan dari gerbang masuk. Ya, dari pemeriksaan masuk, baik kendaraan, orang maupun barang, gitu. Nah, Mas, ngomong-ngomong nih soal pra-audit ini. Nah, output apa yang dihasilkan dari pra-audit ini, Mas? Jadi kalau dari pra-audit ini, output pertama yang kita harapkan adalah, yaitu yang pertama itu memperdalam koordinasi BNPT dengan pihak pengelola venue. Jadi kan untuk kita sebagai langkah mitigasi antara pengelola dan BNPT itu harus sama-sama berkoordinasi. Yang pertama itu. Yang kedua nanti pengelola mendapatkan rekomendasi dan dia akan tindak lanjut lah dari gambaran hasil pra-auditnya ini gitu. Berarti nanti BNPT habis memberikan audit, habis melihat semuanya, memberikan penilaian. Ya. Nah, setelah itu nanti mereka akan mendapatkan apa? Entah sertifikat kah atau berupa report atau apa? Iya, dari hasil pra-audit ini nanti kan ada hasil rekomendasi ya, dari rekomendasi dari kita. Nah, ini yang akan ditindaklanjuti oleh mereka. Nah, dari hasil penilaian itu juga nanti ada sertifikasi level. Sertifikasi level 1, 2, 3. Jadi itu nanti dari hasil penilaiannya baru ada sertifikatnya itu. Kan tadi Mas Ivan mengatakan ada level 1, 2, 3. Ya. Ini paling tinggi, paling top, paling aman ini level berapa? Level 1. Level 1. Dan ada nggak kemungkinan satu tempat itu awalnya dia mendapatkan level 1 terus turun jadi 2 atau mungkin 2 jadi 1? Ada kemungkinan untuk fluktuasi naik turun itu sangat dinamis. Gimana pengelola mempertahankan dan konsisten menerapkan standar minimum pengamanan yang udah kita rekomendasikan. Berarti artinya BNPT nggak hanya mengaudit, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ya? Betul. Selain itu juga kita melakukan asistensi dalam pemenuhan rekomendasi tadi. Jadi nggak kita lepas dari hasil pra-audit itu, dari hasil pra-audit rekomendasi kita asistensi dalam pemenuhannya, lalu kita lakukan monitoring dan evaluasinya seperti apa gitu. Jadi ini stikernya ditempelkan di pintu masuk BNDCC. Nah, dengan sudah ditempelkannya stiker, maka tempat ini sudah sah diaudit oleh tim auditor BNPT. Sudah selesai ya Pak ya, audit di sini ya? Siap. Sudah, bismillah, alhamdulillah. Nah Pak, kenapa sih Pak harus ditempelkan stiker Pak? Ya, jadi berarti kalau dari tempel stiker ya sudah sah, sudah legal secara hukum bahwa di sini sudah kita cek sistem keamanannya, mulai dari rencana pengamanannya, mitigasi resikonya, evakuasi daruratnya, nah, kita cek semua. Ini bersama dari beliau yang bantu di sini tadi. Gitu. Sini sedang ada pencatatan ya Pak ya? Ya. Ini apa Pak yang dicatat Pak? Ini untuk pengecekan kendaraan semua yang masuk. Oke, Jadi ini plat nomornya ditulis sama waktu, ada roda 2 sama mobil. kalau dilihat dari kesiapan venue-venue ini Pak, sudah sejauh apa? Apakah sudah aman, sudah memenuhi rekomendasi BNPT atau bagaimana? Ya alhamdulillah ya, salah satunya misalkan kayak GWK, waktu G20 kita asesmen, itu udah di level 2. Nah yang lainnya, nah ini sudah luar biasa. Namun tetap nanti kita kata asistensi nih sampai pelaksanaannya. Nanti insya Allah kita tetap hadir kan, tidak hanya pengamanan lingkungan, tapi dari subdit-subdit lain ikut hadir.